Setelah mereka memasuki mobil Pak Johan bertanya, "Kita mau makan di mana?" Pak Pandu menjawab, "Bapak tahu tempat makan yang enak nggak Pak di sekitar sini? Saya masih baru di daerah sini, jadi belum tahu daerah sekitar." Lalu Pak Johan mengajak Pak Pandu untuk makan di rumah makan yang cukup terkenal di daerah itu. Saat di perjalanan, Pak Pandu baru teringat kalau aroma yang berasal dari kamar Pak Johan itu adalah aroma pakaian Mbak Yuni. Saat Mbak Yuni membantu Pak Pandu untuk menggotong Bu Lisna ke dalam mobil Pak Johan, Pak Pandu mencium aroma yang sama berasal dari pakaian Mbak Yuni. Lalu Pak Pandu terdiam sejenak dan berpikir, mengapa aroma pakaian Mbak Yuni sama dengan aroma kamar Pak Johan? Lalu Pak Pandu berkata dalam hati, mungkin saat itu Mbak Yuni sedang membantu membersihkan kamar Pak Johan. Tidak terlalu jauh, akhirnya mereka tibalah di sebuah rumah makan. Rumah makan itu adalah rumah makan seafood yang tamunya harus lesehan. Pak Pandu dan Pak Johan pun memesan 1 porsi cumi bakar, 1 nila goreng, dan 2 gelas es teh manis beserta 1 bakul nasi untuk 2 orang. Pak Pandu pun juga memesan 2 porsi ikan nila goreng untuk dibungkus buat istri dan anaknya. Di rumah makan itu ada tamu lainnya di meja seberang Pak Pandu. Jarak tamu lainnya dan Pak Pandu adalah sekitar 5 meter. Sambil menunggu makanannya dibuat, berbincanglah Pak Pandu dengan Pak Johan. Obrolan tamu lainnya pun terdengar jelas oleh Pak Pandu. Tamu lainnya itu berbicara mengenai rumor bahwa di daerah ini sering terjadi kecelakaan, yang korbannya adalah ibu hamil. Ibu hamil seringkali tergelincir di kamar mandi. Orang-orang sekitar meyakini ada hal yang janggal, karena jumlah ibu hamil yang tergelincir cukup banyak. Mendengar hal itu, Pak Pandu bertanya kepada Pak Johan, "Pak, apa benar kejadian ibu hamil yang tergelincir di daerah ini cukup banyak?" Lalu Pak Johan bercerita mengenai rumor itu. "Benar Pak, di daerah sini cukup banyak kejadian ibu hamil yang tergelincir. Dan anehnya ya Pak, menurut cerita warga, semua kejadiannya terjadi di malam hari. Pak RT juga sampai menghimbau untuk semua ibu hamil untuk berhati-hati. Kejadian ini sangat langka dan aneh. Saya sarankan Bapak lebih mengawasi istri Bapak dan beritahu istri Bapak untuk lebih berhati-hati." Lalu datanglah pelayan membawakan makanan mereka yang masih hangat itu. Pak Pandu dan Pak Johan pun menyantap makanan mereka dengan lahap. Setelah selesai makan, Pak Pandu pun membayar makanan mereka dan juga makanan yang akan dibawa pulang. Lalu pulanglah Pak Johan dan Pak Pandu menuju hotel. Sesampainya di hotel, Pak Pandu dan Pak Johan memasuki kamarnya masing-masing. Namun karena kamar Pak Pandu paling ujung, Pak Pandu pasti melewati kamar Pak Johan terlebih dahulu. Pak Pandu penasaran dengan aroma aneh yang berasal dari kamar Pak Johan. Maka saat Pak Johan mau membuka kamarnya, Pak Pandu memperlambat sedikit jalannya, bertujuan ingin melihat apa yang ada di dalam kamar Pak Johan. Saat Pak Johan membuka pintu, Pak Pandu tidak sempat melihat apa-apa karena terhalang oleh badan Pak Johan. Lalu Pak Johan masuk dan menutup pintunya. Saat pintu ditutup, tercium lagi aroma itu karena hempasan pintu kamar. Kemudian Pak Pandu tersadar ia membawa makanan untuk istri dan anaknya dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Istri dan anaknya sedang berbaring di kasur. Bu Lisna berbaring sambil memeluk adik dan mereka sedang menonton televisi. Karena kondisi Ibu Lisna yang masih baru pulih, Pak Pandu pun menyuapi istri dan anaknya. Sambil menyuapi, Pak Pandu bercerita kepada istrinya tentang rumor yang beredar mengenai ibu hamil itu. Pak Pandu juga memberitahu istrinya untuk lebih berhati-hati saat pergi ke kamar mandi. Pak Pandu pun bertanya kepada istrinya mengenai kejadian saat istrinya tergelincir waktu itu. "Waktu itu kok kamu bisa tergelincir?" Istrinya pun menjawab, "Gak tahu mas, perasaan kamar mandi waktu itu kering dari lantainya.
Tapi waktu aku selesai buang air dan mau keluar kamar mandi, lantainya sedikit basah dan licin, jadi aku tergelincir. Setelah itu Pak Pandu langsung ke kamar mandi untuk memastikan lantainya kering. Pak Pandu juga meletakkan keset di dekat kloset, karena Pak Pandu berpikir mungkin setelah istrinya menggunakan kloset, ada air yang terhambur ke lantai. Setelah selesai, Pak Pandu kembali ke kamar untuk lanjut menyuapi istri dan anaknya. Setelah selesai menyuapi, Pak Pandu pergi ke resepsionis untuk meminta tambahan keset untuk berjaga-jaga. Sesampainya Pak Pandu di resepsionis, Mbak Yuni sedang melayani tamu baru yang mau menyewa kamar. Penyewa baru itu adalah sepasang pasangan muda, kira-kira berusia 25 tahunan. Yang laki-laki bernama Joko dan istrinya bernama Susi. Susi sedang hamil tua. Joko dan Susi juga merupakan pendatang di daerah itu. Mbak Yuni memberikan mereka kamar di sebelah kamar Pak Johan. Jadi kamar Pak Johan berada di antara kamar Pak Pandu dan juga kamar Joko. Lalu Mbak Yuni mengantarkan Joko dan Susi ke kamarnya. Setelah kembali ke resepsionis, Mbak Yuni bertanya kepada Pak Pandu, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pak Pandu menjawab, "Apa ada keset lebih, Mbak? Saya khawatir istri saya akan tergelincir lagi." Lalu Mbak Yuni meminta Pak Pandu menunggu di kamar dan kesetnya akan segera diantarkan ke kamar. Pak Pandu juga menceritakan pada istrinya kalau ada pasangan tamu baru. Sekitar 5 menit menunggu, Mbak Yuni mengetuk kamar Pak Pandu dan mengantarkan keset yang diminta oleh Pak Pandu. Lalu Pak Pandu meletakkan keset itu di kamar mandi. Waktu berjalan cepat, sekarang sudah pukul 8 malam. Tiba-tiba terdengar suara benda terbanting dan pecah. Dan terdengar pula suara orang yang sedang marah. Pasangan baru itu sedang bertengkar. Joko membanting gelas karena amarahnya yang menyala-nyala itu. Joko pun pergi meninggalkan istrinya dan pergi menggunakan motornya. Setelah kira-kira 1 jam berlalu, terdengar suara teriakan perempuan. Pak Pandu dan Bu Lisna kaget dan saling melihat setelah mendengar suara teriakan itu. Dan mereka langsung berpikir, jangan-jangan